Saya langsung mulai ke Mas Kozin ya. Mas Kozin, jadi apa pertanyaan utama penyidik kepada klien Anda Roy Suryo? Kabarnya ada ratusan, tapi poin penting dari pertanyaan itu apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dalam forum ini saya mengucapkan syukur karena tadi kami mengalami kegentingan yang luar biasa. Apa itu? Dan sempat saya membatalkan mau kemari karena ada dinamika yang kabarnya akan melakukan penahanan terhadap klien kami. Tapi alhamdulillah kami melihat bahwa ada semacam harapan pada institusi kepolisian ketika subjektivitas untuk melakukan penahanan yang diatur KUHP itu tidak serta-merta digunakan. Karena yang selalu menjadi perdebatan dan ini menjadi problem bagi kami advokat itu manakala syarat subjektif itu digunakan. Kalau objektif kita sudah tahu di atas 5 tahun baru bisa ditahan. Nah, subjektivitas itulah yang kemudian membuat kita itu seperti tidak punya wewenang apapun, tidak ada nilai bagi seorang advokat. Makanya dalam rancangan KUHP sih kami mengusulkan ada satu pasal yang menyatakan bahwa ketika ada penjaminan dari advokat maka subjektivitas kekhawatiran akan lari, menghilangkan barang bukti dan melakukan perbuatan lagi itu hilang, sehingga bagi penyidik harus memberikan penangguhan penahanan. Karena problemnya adalah ketika seseorang belum divonis tetapi sudah direnggut kemerdekaannya saat ditahan, ketika sampai pengadilan itu seperti hakim mendapat barang busuk, mau tidak mau dia harus vonis bersalah setidak-tidaknya untuk menutup vonis yang sudah diberikan. Adapun update kasus hari ini. Nah, tadi tunggu dulu ya. Tadi Anda mengatakan sempat ada kegentingan. Apakah memang sudah tersebut oleh penyidik akan melakukan penahanan? Ya, diantaranya ciri-ciri ya, kita kan memandang indikasi atau korinah ya. Di antaranya kalau mau ditahan itu ada foto-foto, ada setidaknya dokter yang memeriksa kesehatan, dan tadi kabarnya sudah ada dokter yang masuk. Nah, kalau ada pemeriksaan kesehatan itu selalu menjadi rangkaian untuk melakukan penahanan begitu. Indikasi itulah yang membuat kami diminta oleh tim Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi untuk kembali semuanya ke Polda, sehingga kami tadi balik ke sana semua. Tapi sudah sempat diperiksa belum sama dokter ya? Ya belum. Karena kan nggak jadi ditahan begitu. Nah, kalau update-nya bahwa tadi yang pertama kepada ketiganya ditanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah dijawab pada masa-masa di penyelidikan dan penyidikan, apakah ada perbaikan atau penambahan pengurangan, dan dikatakan tidak. Nah, khusus untuk respon ada beberapa lah tapi tidak terlalu substantif, dan tambahannya adalah memang yang paling didalami adalah klarifikasi dari Rismon Syahdipa dan yang lainnya terkait 3 tuduhan utama yang dikonferensi perskan oleh Polda Metro Jaya, yakni melakukan manipulasi, editing, dan juga klaim tidak ilmiah. Karena ketiganya ini tentu tidak punya parameter objektif yang bisa disepakati. Karena itu tadi diantara yang disampaikan adalah bantahan terhadap itu, yakni menuangkan sejumlah data-data dan juga analisa termasuk metode yang digunakan, sehingga tidak bisa kemudian diklaim itu terjadi manipulasi atau melakukan editing. Dokumen gitu. apa yang disebut dimanipulasi? Nah, dokumen itu kan sebenarnya dokumen yang sudah beredar luas begitu, yang tidak diakui juga oleh Saudara Joko Widodo sebagai dokumennya. Misalnya dari Dian Sandi, kader PSI, itu tidak diakui. Padahal kalau pasal 32 itu kan harus ada unsur tanpa izin. Nah, kalau itu bukan milik Saudara Joko Widodo tentu kan tidak perlu izin kepada Jokowi karena tidak diakui juga sebagai dokumennya. Nah, dokumen-dokumen itulah yang kemudian diperkuat setelah Roy Suryo mendapatkan salinan dokumen dari KPU, baik KPU pusat, KPU daerah, dan kemudian ternyata dokumen di KPU itu ternyata tidak jauh beda atau sama dengan apa yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi. Maka kesimpulan yang disampaikan oleh klien kami tidak berubah dari apa yang sebenarnya sudah disampaikan. Misalnya Roy Suryo menyatakan 99,9% palsu, dan Rismon Syahdipa bahkan dengan bahasa ya hiperbolis lah ya, 11.000 triliun palsu. Nah, itulah yang kemudian tadi ditegaskan. Dan itu yang disebut dimanipulasi. Yang paling penting tadi menarik juga karena sebelumnya kami kritik, kami belum punya kesempatan untuk mendatangkan ahli, dan tadi sudah ditanyakan berapa ahli, dan kami sudah sampaikan juga setidaknya ada ahli bahasa bahkan linguistik forensik yang akan kami hadirkan, ada 2 ahli pidana, ada 1 ahli ITE yang nama-namanya juga sudah kami sounding kepada penyidik begitu. Baik, oke. Terima kasih untuk penjelasan awal dulu ya, Mas Kozin ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.